Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Kurniawan dengan nomor NIM 20108010883 dari Prodi Psikologi B Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai tahayul, bid'ah, dan curafat. Sebelum itu, jadi tujuan saya membuat video ini itu untuk mengerjakan tugas dari Bapak Nurdin Zubdi untuk MK AIK Keimanan dan Kemanusiaan. Untuk yang pertama, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu bid'ah. Mendengar kata bid'ah mungkin sudah tak asing lagi di telinga teman-teman. Namun, apakah arti bid'ah itu secara bahasa? Bid'ah itu adalah menjalankan sesuatu baik secara lisan ataupun tindakan dalam kegiatan keagamaan dengan tidak dilandasi dalil-dalil sunnah dari Al-Quran maupun hadis syar'i. Bid'ah sendiri merupakan lawan kata dari sunnah. Jika sunnah itu mempunyai dasar, dalam bid'ah ini bid'ah tidak mempunyai dasar. Jadi menjalankan sesuatu itu tanpa mempunyai dasar agama. Secara istilah, bid'ah ini diartikan segala urusan agama yang tidak ada dasar dalil syar'inya baik dari sunnah maupun Al-Quran. Jadi secara bahasa atau secara istilah mengenai pengertian bid'ah ini sama, yaitu segala sesuatu tindakan secara agama yang dilakukan tanpa mempunyai dasar dalil syar'inya baik dari sunnah maupun Al-Quran. Menurut Syekh Shalih bin Fauzan, dia membedakan bid'ah menjadi dua. Yang pertama, bid'ah qauliyah, di mana bid'ah qauliyah ini mempunyai arti bid'ah itu menjalankan segala urusan agama, apa yang kita katakan secara lisan itu tidak mempunyai dalil. Jadi kita berbicara itu mengenai agama asal-asal saja, tidak mempunyai dasar yang mendasarinya. Untuk yang kedua, yaitu fil ibadah. Jadi pengertian bid'ah fil ibadah ini, kita menjalankan sesuatu untuk melaksanakan ibadah itu tidak mempunyai dasar. Walaupun kita melaksanakan dalam urusan agama, tapi jika kita tidak mempunyai dalil secara syar'i, maka ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Dalam hal ini, segala apa yang kita lakukan baik secara lisan atau secara ibadah itu sangat tercela di mata Allah. Jadi kita melakukan ibadah dalam urusan agama pun jika tidak mempunyai dasar itu akan sia-sia. Rasulullah pernah bersabda, apabila kita melakukan segala sesuatu dalam urusan agama dan kita mengada-ngadakannya, maka apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Jadi bid'ah ini melakukan sesuatu atau mengada-ada sesuatu tanpa mempunyai dalil yang mendasarinya. Dalam hal bid'ah ini juga dipertegas dari hadis riwayat Muslim bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan itu menuju ke hal yang sesat, tidak mempunyai dasar, maka kita akan terjerumus ke neraka. Jadi daripada kita melakukan sesuatu itu tidak mempunyai dasar agama, alangkah lebih baiknya kita mempelajari tersebut, kita melakukannya, maka apa yang kita lakukan itu akan barokah daripada kita melakukan segala urusan agama tetapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan apa tujuan kita melakukan hal itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai curafat. Membahas mengenai khurafat ini, khurafat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu al-khurafat. Dalam bahasa Indonesia itu kita artikan sebagai dongeng, kisah, fiksi, legenda, keyakinan maupun apapun itu. Tetapi dalam hal ini khurafat ini hanya mengada-ngada atau tidak sesuai realita. Jadi modelnya itu fiksi, hanya mengada-ada. Secara istilah, khurafat itu diartikan sebagai sesuatu kisah yang mempesona yang membuat seseorang itu tertarik, tetapi dalam khurafat atau dongeng ini tidak ada dasar agama yang mendasarinya. Jadi kisahnya itu hanya mengada-ada saja. Oleh karena itu dalam segi agama khurafat ini sangat dilarang karena tidak mempunyai dasar, hanya bersifat mengada-ada. Jadi apapun itu, baik itu dongeng, legenda, kisah, keyakinan, jika tidak sesuai dengan agama, maka hal itu akan dikategorikan dalam khurafat. Di sini saya akan memberikan contoh khurafat atau dongeng yang hanya bersifat tidak ada dasarnya. Contohnya saja pada zaman dahulu, itu ketika
Syekh Abdul Qadir Jailani berduel dengan malaikat penyabut nyawa. Nah, kisah ini berawal dari malaikat penyabut nyawa itu mengambil nyawa seseorang. Nah, ketika nyawa seseorang itu diambil, keluarganya itu merasa terpukul. Melihat hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba berdialog kepada malaikat agar mengembalikannya. Namun hasil itu sia-sia atau Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ditanggapi oleh malaikat penyabut nyawa. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu merasa marah dan ingin bertemu malaikat. Lalu mereka berduel. Dalam duel itu dimenangkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu malaikat penyabut nyawa terpaksa harus mengembalikan nyawa dari seseorang itu. Nah, dari kisah ini kan sangat tidak mungkin bahwa ketika nyawa seseorang sudah ditentukan takdirnya untuk meninggal, namun bisa dikembalikan lagi atas dasar duel oleh Syekh Abdul Qadir Jailani kepada malaikat penyabut nyawa. Nah, pada hal ini kan sesuatu yang sudah terjadi itu hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia atau malaikat itu tidak bisa menentukan, mereka hanya menjalankan tugas. Nah, ini adalah salah satu contoh khurafat atau sesuatu dongeng yang dipercaya itu cuma turun-temurun saja tanpa difilter kebenarannya atau apakah dongeng tersebut ada dasarnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari khurafat. Selain itu, contoh-contoh khurafat yang lain adalah contoh kita mengeramatkan atau menjadikan ayat suci Al-Quran itu sebagai senjata kita untuk melakukan kejahatan. Nah, itu kan sangat tidak mungkin karena Al-Quran itu dijadikan untuk pedoman hidup, bukan untuk menjadi sebuah alat. Yang kedua, contoh yang lainnya yaitu ketika kita mencium tangan ulama, kita akan masuk surga. Nah, itu sangat salah. Yang kedua, saling berjabat tangan dan itu akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dalam pandangan bahwa ketika kita berjabat tangan sampai kepada orang yang panjang itu, kita akan masuk surga. Nah, itu salah. Yang lainnya itu kita mengkeramatkan atau sangat menyembah kepada wali. Padahal kita hanya diperbolehkan untuk menyembah kepada Allah saja. Oleh karena itu, di perkembangan zaman yang semakin maju ini, kita harus selektif, kita harus mempelajari sesuatu itu. Kita harus mengetahui apa sih tujuan dari adanya dongeng itu, apakah ada dalil yang mendasarinya. Percuma saja jika kita mempercayai dan melaksanakan sesuatu itu kalau tidak ada dalil atau dasar yang mendasarinya. Untuk yang ketiga, saya akan membahas mengenai tahayul. Jadi, tahayul di sini mempunyai artian kita percaya kepada sesuatu yang gaib atas dasar logika saja, bukan atas dasar Al-Quran. Contohnya, tahayul ini berkembang pada zaman Persia. Ketika itu mereka menciptakan agama seperti Zoroaster itu. Jadi menganggap ada Tuhan yang baik dan ada yang Tuhan yang buruk. Mereka menganggap bahwa Tuhan yang baik itu adalah angin, lalu angin atau air. Nah, untuk Tuhan yang buruk ini adalah api. Jadi mereka saling berpegang teguh mempercayai kedua aliran ini, yaitu adanya Tuhan baik dan Tuhan buruk. Nah, ini sangat salah. Padahal dalam segi agama sendiri, Tuhan itu esa, yaitu Tuhan itu hanya ada satu. Dalam segi pandangan Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Indonesia sendiri, tahayul ini sangat berkembang pesat pada zaman dahulu, yaitu ketika nenek moyang kita itu mempercayai adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi mereka menganggap, contohnya begini, ada pohon yang besar. Nah, lalu mereka itu mengkeramatkan pohon itu, lalu mereka menyembah, memberikan sesajian. Mereka menganggap bahwa dengan mereka memberikan itu kepada pohon, mereka akan mempunyai sesuatu yang mereka inginkan dari pohon tersebut. Yaitu contohnya ketika pohon itu ada penghuninya atau bagaimana, mereka mempercayai itu. Selanjutnya, berkembang pesat di Indonesia juga menyembah sebuah batu yang besar. Mereka mengkeramatkan, mereka menyembah itu, menganggap bahwa batu itu adalah Tuhan dari mereka. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai bid'ah, khurafat, dan tahayul ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia atau orang yang sudah dilengkapi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, kita harus selektif terhadap benda-benda itu. Jika kita mempercayai sesuatu, kita harus mencari dalilnya atau dasarnya. Kita harus mengusut apakah sesuatu yang kita percayai, yang akan kita lakukan itu ada dasarnya sesuai dengan Al-Hadis, Sunnah, maupun Al-Quran.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.